Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang dengan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat, kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan darah, dengan keringat beliau kita bisa menikmati agama Islam ini sampai hari akhir insyaallah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita begitu banyak. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat kita bisa memeluk satu-satunya agama yang benar di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyan wala nasraniyan, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini, baik ia Yahudi maupun Nasrani, dan ia mendengar tentangku, kemudian ia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali ia termasuk penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan, ada miliaran manusia di muka bumi ini. Masih banyak di antara miliaran manusia tersebut yang tidak memeluk Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk dengan berbagai macam bentuk sembahannya. Akan tetapi jika kita lihat, subhanallah, Allah Azza wa Jalla memilih kita dari miliaran manusia tersebut untuk bisa memeluk agamanya. Kita bisa menyembah Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri, sebuah nikmat teragung yang patut kita syukuri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla karuniakan, tidaklah Allah Azza wa Jalla berikan kepada semuanya. Nikmat hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang ia kehendaki, dan Allah Azza wa Jalla juga berhak untuk tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang ia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah petunjuk, maka ia Allah Azza wa Jalla akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menjadi sesat, maka Allah Azza wa Jalla jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menimpakan siksanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan, niscaya tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya hidayah bisa diperoleh oleh kecerdasan, jika seandainya hidayah bisa diperoleh oleh kekayaan, maka niscaya kita lihat orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang cerdas, entah dari belahan bumi mana, entah dari Eropa maupun Jepang, orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah. Akan tetapi hidayah tidaklah diperoleh dengan kecerdasan, juga tidak diperoleh oleh kekayaan. Kita lihat kecerdasan yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, malah membuat di antara mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah hal-hal yang mati. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya hidayah. Kita lihat orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi. Mereka duduk satu majelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hidayah tidak masuk ke dalam diri mereka. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi orang terdekat dari Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun beliau berdakwah siang dan malam. Berbagai macam metode beliau keluarkan, berbagai macam cara beliau lakukan. Akan tetapi istri dan anaknya sendiri ternyata tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan wafat dalam keadaan kafir. Nabi Lut alaihi salam, bagaimana kita lihat istrinya
begitu pula tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah sehingga wafat dalam keadaan kafir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri, orang yang selalu membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, begitu pula wafat dalam keadaan kafir. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, bertetangga dengan orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang Yahudi tersebut benar-benar mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang benar. Akan tetapi mereka juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang jamaah salat Jumat semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh meskipun sebab-sebab hidayah sangatlah luar biasa, akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati seseorang, maka dia tidak akan beriman. Begitu pula sebaliknya, ketika pintu kesesatan berada di mana-mana meliputi seseorang, akan tapi jika Allah Azza wa Jalla menghendaki hidayah baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan beri hidayah. Sebagaimana kita lihat istri Fir'aun, istri dari seorang yang paling kafir di muka bumi ini, istri dari seorang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Oleh karenanya, barang siapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah kepadanya. Dari sini kita ketahui bahwa hidayah adalah nikmat yang luar biasa. Hidayah adalah nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semuanya. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang diberikan karunia dan nikmat tersebut, jangan sekali-kali menganggap masuknya kita ke dalam Islam adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Kita bisa memeluk agama ini adalah sebuah karunia, sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mengetahui bahwasannya nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa, kita sudah meyakini dalam hati kita, maka yang perlu diwaspadai juga, jangan sampai kita merasa sebagaimana dirasakan oleh sebagian kabilah Badui di zaman Nabi SAW, yang mana tatkala itu Bani Asad adalah salah satu dari kabilah yang masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Tatkala itu mereka merasa sudah memberikan jasa kepada Islam. Mereka merasa mereka sudah berjasa kepada agama ini. Mereka merasa bahwasannya masuknya mereka ke dalam Islam memberikan kontribusi terhadap Islam.
Akhirnya mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslamna wa qatalakal Arab." Sungguh kami masuk Islam tatkala saat itu kabilah-kabilah Arab semuanya memerangimu dan kami sama sekali tidak memerangimu. Maka inilah jasa kami terhadap Islam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat, "Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Wahai Muhammad, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Masuknya kita ke dalam Islam sama sekali tidak memberikan jasa apapun kepada Islam, karena yang memberikan kita Islam bukanlah diri kita sendiri, akan tapi hal tersebut semata-mata karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang luar biasa ini dengan kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kembali muhasabah diri kita, melihat amalan-amalan kita. Sudahkah kita menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita taat kepada Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita mensyukuri nikmat Islam ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang bersyukur? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.